Om Swastiastu. Kami dari kelompok 6 akan membawakan materi studi kelayakan bisnis. Sebelum kami memulai, pertama-tama saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama, Nilo Putu Septiani, nomor absen 5. Yang kedua, saya sendiri, Niputu Asri Arstia Dewi, nomor absen 14. Yang ketiga, Putu Diah Ayu Ulandari, nomor absen 34. Baik, kami mulai saja. Di sini kami akan membawakan studi kelayakan usaha produk minuman fresh drink, yaitu Milis Fruit. Latar belakang studi kelayakan usaha kami yaitu sekarang ini banyak fresh drink sangat digandrungi oleh para kaum milenial. Selain rasanya yang enak dan menyegarkan, kandungan yang terdapat di dalamnya juga bermanfaat bagi tubuh. Saking populernya minuman fresh drink, banyak pengusaha dagang yang berlomba-lomba mendirikan usaha dagang seperti rencana usaha Milis Fruit ini yang akan saya jelaskan. Pemilihan usaha ini dikarenakan faktor bahan dan alat yang mudah dicari, populer, dan juga ekonomis. Milis Fruit merupakan varian menu fresh drink yang sehat dan menyegarkan. Para kaum milenial kerap kali melupakan pentingnya buah dalam sistem pencernaan. Namun, kini Milis Fruit hadir sebagai minuman susu segar dengan varian buah yang di dalamnya. Bisnis fresh drink yang sedang dirintis ini masih secara rumahan. Izin resmi dari pemerintahan sendiri masih belum didapat karena memang skalanya masih cukup kecil. Kedepannya, apabila usaha ini terus berkembang, maka tentu segala legalitas akan dipenuhi secara bertahap. Gambaran umum rencana usaha Milis Fruit. Usaha Milis Fruit diharapkan dapat membantu kaum milenial mendapatkan minuman yang sehat dan bergizi di saat haus dan gerah, dan juga tentu nyaman untuk kesehatan lambung. Selain itu, potensi usaha Milis Fruit cukup menjanjikan. Selain kami menjajakan langsung kepada konsumen terbuka, juga bagi siapapun yang ingin membantu penjualan dengan sistem komisi. Selanjutnya, aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis usaha Milis Fruit akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya untuk menjelaskan aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis usaha Milis Fruit. Yang pertama ada aspek pemasaran. Target pasar utama dalam usaha ini adalah kaum milenial atau konsumen di daerah sekitar. Pemasarannya dilakukan door to door, membuka stand atau menitipkan pada customer lain yang ingin bekerja sama. Adapun analisis SWOT usaha ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kekuatan, yang kedua ada kelemahan, dan yang ketiga ada ancaman. Selanjutnya yang kedua ada aspek teknis. Dalam hal ini menyangkut 6M, yaitu yang pertama ada sumber daya manusia atau tenaga kerja yang diperlukan dalam usaha ini masih sedikit dikarenakan usaha ini masih awal, dan jika berkembang tenaga kerja yang dibutuhkan juga turut bertambah. Di usaha Milis Fruit ini hanya ada satu orang owner yang langsung sebagai admin dan langsung sebagai distributor, dan satu orang karyawan membuat produk Milis Fruit dan juga membantu pemasaran produk. Dan yang kedua ada material. Adapun bahan yang diperlukan dalam pembuatan produk ini yaitu susu murni, yogurt, jeli atau agar-agar, vanili, gula, buah, air mineral, coklat bubuk, dan perisa stroberi. Berikut adalah gambar bahan pembuatan Milis Fruit. Yang ketiga ada macini. Alat yang diperlukan atau mesin yang digunakan dalam membuat produk ini sangat sederhana seperti halnya blender atau alat campur, dan tidak diperlukan mesin yang khusus dengan biaya mahal. Yang keempat adalah money. Modal yang diperlukan dalam usaha ini tidaklah banyak dikarenakan bahan-bahan yang diperlukan mudah dicari dan harganya sangat terjangkau. Dan yang kelima ada market. Seperti yang sudah dijelaskan, pemasaran dilakukan secara online maupun tatap muka dengan target utama konsumen anak-anak, remaja, dan mahasiswa. Dan yang keenam ada metode. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: blender susu, yogurt, vanili, gula di dalam blender sampai mendidih atau mengeluarkan busa. Siapkan buah, potong kecil-kecil buah segar, masukkan secara perlahan atau bertahap buah, jeli, dan minuman yang sudah di blender. Tambahkan es serut di bagian atas. Terakhir, minuman siap untuk disajikan. Selanjutnya ada prosedur pembuatan. Yang pertama ada komposisi bahan: 185 gram susu kental manis, 1 saset bubuk agar-agar, 100 ml yogurt, 1 sendok perisa stroberi, 500 ml air mineral, 100 gram buah segar.
Yang kedua ada proses pembuatan, di mana yang pertama persiapkan alat dan bahan, yang kedua pembuatan agar-agar, dan yang ketiga pencampuran susu, air, yogurt, dan perisa. Yang keempat ada pemotongan buah, yang kelima tahap pendinginan, dan yang terakhir pengemasan. Untuk pengemasan produk Milish Fruit itu sendiri, bentuk kemasannya itu seperti botol plastik yang berisi label. Yang pertama ada nama Milish Fruit, bahan-bahan susu, yogurt, perisa stroberi, air, bubuk coklat, bubuk agar-agar. Yang ketiga ada manfaat untuk menyegarkan tubuh dan menetralkan asam lambung. Selanjutnya ada masa kadaluarsa 5 hari waktu pembelian. Dan yang terakhir ada anjuran konsumsi anak-anak sampai dewasa. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sumber modal berasal dari kantong pribadi, adapun rincian biaya usaha ini. Rincian biaya bulanan, biaya pemasaran, pulsa atau paket kuota internet, 85.000, biaya produksi, biaya bahan baku 800.000, biaya kemasan 200.000, biaya alat produksi 6 juta, biaya operasional, gaji karyawan 1.200.000, listrik 50.000, total 2.935. Aspek keuangan, misal produk yang dihasilkan per hari 20 botol, laba yang diinginkan 30%, HPP 2.935 per bulan sama dengan 97.833 per hari. Harga jual HPP plus laba atau produk yang dihasilkan 97.833 plus 30% dikali 97.833 per 20 sama dengan 127.182 per 20 sama dengan 6.350 dijadikan 6.500 per botol. Eliminasi pendapatan. Pendapatan per hari sama dengan harga jual per produk dikali produk yang dihasilkan sama dengan 6.500 dikali 20 sama dengan 130.000. Pendapatan per bulan 130.000 dikali 30 sama dengan 3.900. Eliminasi titik impas. Keuntungan per hari sama dengan pendapatan dikurang HPP per hari sama dengan 130.000 dikurangi 97.833 sama dengan 32.187. Keuntungan per bulan 32.167 dikali 30 sama dengan 965.000. Kesimpulan, dari contoh studi kelayakan usaha di atas dapat disimpulkan bahwa usaha Milish Fruit sudah cukup layak dijalankan. Modal awal yang digunakan cukup murah dan bahan baku yang mudah diperoleh, serta target pasar yang sudah ada membuat usaha ini bisa beroperasi jadi besar dengan cepat. Lebih dari itu, kelancaran usaha ini juga tergantung kerjasama dari pihak lain dan customer. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.